Halo semuanya, hai. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini tema yang mau aku bawain adalah tema yang paling banyak ada di dalam pertanyaan teman-teman yang sudah private reading ke aku ya. Pikiran dia saat ini, sekarang ini ya, tentang kamu. Oke, teman-teman, ayo kita simak dulu. Kalau ini tidak resonate, maka abaikan saja dan ambil yang baik-baiknya saja dan buang yang buruknya ya. Dan apapun yang terjadi belum tentu ini akan terjadi, tapi ini bisa menjadi buat hati-hatilah kamu ke depannya kalau kamu jumpa dengan masalah ini. Oke, kita mulai dan fokus pikiran kita pada seseorang yang kita tuju ya. Siap teman-teman ya. Seperti apa isi pikiran dia ke kamu saat ini, sekarang ini? Oke, teman-teman. Dia memikirkan kamu saat ini, kamu sudah memiliki hubungan ya. Dia berpikir bahwa saat ini kamu sudah memiliki hubungan serius dengan orang lain atau orang baru yang baru kamu kenal ya. Jadi ini kamu sama dia nih ada hubungan kan. Nah, nggak tahu tapi kartunya begitu bilang kamu saat ini dia mikirin kamu lagi punya hubungan nih, kamu lagi punya hubungan baru dengan seseorang gitu. Ini bikin hati pikiran dia ruwet hari ini, gelisah, pusing ya, banyak masalah, mikirin kamu terus, dia baper ya, takut dia baper. Takut apa? Takut kamu pergi dari dia, takut kamu lebih dulu bahagia dari dia, gitu. Aku lihat di sini pikiran dia emang nggak pernah lepas mikirin kamu, teman-teman. Kalau kamu melihat dia baik-baik saja, tidak ada yang sedih-sedih, ya karena aku lihat dari fisiknya memang dia terlihat kuat, tapi hatinya feminim ya. Dia di sini mikirin kamu terus. Ya silakan aja kalau kamu nggak percaya dilihat di Google ya dengan kartu-kartunya ini. Ya masih perasaan dia itu semakin kuat, pikiran dia semakin kuat, tujuannya ke kamu, angan-angannya ke kamu. Karena ada perselisihan ini ya antara hati dia dan pikiran dia, menyebabkan dia saat ini tuh kayak cemburu banget. Karena mikirin kamu nih, mikirin kamu lagi dekat dengan seseorang, terus dia jadi ngebayangin sesuatu hal yang enggak, akhirnya dia cemburu sendiri dengan pikirannya yang dia buat, ya. Timbullah di kepalanya itu rasa panas ya, sampai ke pening sampai ke alisnya ya. Panas, panas membara, turun ke hati panas. Sampai mungkin kalau dia buang napas, napasnya juga kayak keluar api ya. Iya betul, ini yang jadi dia tuh overthinking sehingga menyebabkan dia tuh berpikir yang bukan-bukan terhadap kamu dengan orang baru. Ya, apakah benar kamu sedang dekat dengan orang baru juga kan belum tentu benar. Kamu juga di sana aku lihat juga emang deket dengan orang baru tapi tidak ada perasaan cinta, tetapi dia melihat postingan kamu tuh seperti seakan-akan menyatakan kamu tuh sedang punya orang baru. Makanya teman-teman kalau masih mengharapkan orang ini kembali, jangan pernah ngasih uploadan apapun ya tentang sesuatu yang menyebabkan dia baper. Misalkan sebenarnya kamu tujuannya ke dia, kasih kode gitu biar dia paham itu buat dia gitu loh ya. Jadi dia nggak ngerasa bahwa oh ini tuh kamu punya yang baru. Oke, jadi dia banyak berpikir yang tidak-tidak, cemburu, marah. Akhirnya dia rasa gelisah sendiri saat ini. Ya, pusing dia mikirin kamu, kecewa banget. Karena dia masih pingin ngejalin hubungan sama kamu, masih pingin serius sama kamu, tetapi ya udah renggang hubungannya, udah putus ternyata kamu sama dia ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah benar-benar udah ngucapin putus dengan dia. Nggak ada komunikasi lagi, udah on off
nggak ada komunikasi, ya udah dianggap putus sama kamu atau dia. Tetapi dia nggak nganggap kamu gitu. Ya tapi yang aku lihat di sini kamu memutuskan hubungan dengan dia. Nah, itu yang membuat dia tahu kalau kamu mutusin hubungan. Tetapi buat teman-teman yang masih on off, dia ngerasa kamu belum ada masih milik dia, belum ada status perpisahan. Ya. Dan aku lihat di sini orang yang kamu sayang, orang yang sedang kita baca ini adalah orang yang sudah punya pasangan, ya, sudah punya keluarga, sudah punya anak, gitu. Dan dia kembali lagi kepada pasangan sahnya dan mencoba untuk mulai mencintai pasangan sahnya, gitu ya. Dia ngelihat kamu dan memandang, berpikir melalui pandangannya dia, ya, bahwa kamu mungkin udah nggak suka lagi sama dia gitu ya, udah mulai panas dia hatinya, terus dia kembali lagi lah ke pasangannya itu, mencoba untuk mencintai dia dengan tulus, ya, mencintai pasangannya dengan tulus. Dan dia mungkin juga kayak, ya, aku lihat ya, setelah dia tahu atau ini ngerasa, tapi yang aku lihat dari kartunya memang dia tahu kamu sudah ada orang lain, tapi ini kan belum kita lihat dari kartu kamu apakah benar kamu ada orang lain, ya, selama sudah berpisah dari dia. Karena dia ngerasa kamu sudah punya gitu. Akhirnya dia di sini tidak bisa mendatang atau mendekati kamu. Ada kemarahan, ada kebencian, ada rasa gengsi untuk mengejar-ngejar kamu karena kamu sudah punya yang baru. Dia lebih mementingkan egonya. Padahal saat ini dan beberapa hari ke depan ini, aku lihat nih teman-teman ya, ini prediksi ke depan ya, yang kartu 3 ini. Dia masih akan tetap mencintai kamu, cintanya besar sama kamu, dan dia belum mau mencari pengganti. Meskipun dia tahu, meskipun dia lihat, dia dengar, dia tidak akan mencari pengganti lagi ya saat ini atau besok. Ini sini ada kartu saat ini, ada kartu ke depan nanti, dan di jalannya nanti ke depan dia masih belum akan mencari pengganti. Ya, setelah putus dari kamu ini, dia akan mulai memperbaiki diri dia, karena aku lihat dia sedang mengalami kesulitan. Jadi mentalnya lagi terganggu teman-teman, dia lagi nggak punya semangat, down banget, bener-bener cemas dengan dirinya sendiri, karena aku lihat di pikirannya dia tuh kayak mencemaskan kamu, mikirin kamu terus. Jadi dia nggak bisa berprestasi di pekerjaan gitu ya. Jadi kehidupan dia agak sekarang ini susah, penurunan, mentalnya mulai jelek, mulai banyak overthinking, banyak berpikir yang negatif tuh. Ya, dia merasa kesepian. Setelah putus dari kamu, dia banyak menyendiri dan kesepian. Ya, dia belum memiliki hubungan lagi. Bahkan yang aku lihat di sini, besar keinginannya dia untuk kembali ke kamu dan menjalin hubungan lagi. Ya, kenapa dia nggak bisa bergerak, teman-teman? Ini masih seperti yang aku lihat. Isi pikiran dia tidak bisa lepas dari kamu, ya udah pasti dia mencintai kamu, itu udah pasti. Kan dia sudah punya pasangan. Kenapa? Karena aku lihat di sini, ya, dia jatuh cinta banget sama kamu, dan ini cinta yang dia cintai adalah kamu. Ya, gitu. Kenapa dia nggak sama pasangannya? Aku lihat di sini si pasangannya ini banyak punya perasaan jengkel, kesal sama dia. Terhadap apa? Terhadap tanggung jawabnya dia sebagai seseorang pasangan di dalam rumah tangganya, tidak berkomitmen, tidak bertanggung jawab. Sehingga pasangannya ini kurang banget menghargai dia dan menghormati dia, sering merendahkan, sering tidak berterima kasih atas apa yang sudah dia berikan kepada keluarga. Jadi orang yang sedang kita baca ini orang yang punya kesakitan dalam pikiran dan jiwanya, ya. Banyak sering dilecehin, diremehin, gak diperduliin sama pasangannya, bahkan sama orang tua pasangannya, ya. Orang tuanya pun, orang tua kandungnya pun menjaga jarak dengan dia, karena memang kondisi orang tuanya juga lagi dalam keadaan tidak punya
bukan dari golongan orang yang punya, orang yang kaya raya. Jadi seseorang ini dari orang golongan yang serba cukup gitu ya. Sehingga orang tuanya di sini sudah sangat pusing dengan kelakuannya dia, akhirnya mencari jalan untuk memisahkan diri agar tidak terlalu fokus dan banyak membantu kesusahan yang sedang dihadapi dia. Jadi orang tuanya menjaga jarak nih biar menyelesaikan masalah dia dengan keluarganya gitu, nggak mau bantu biar dia bisa tanggung jawab terhadap masalahnya dia dengan keluarganya sendiri, mandiri gitu. Dan yang aku lihat si pasangannya ini juga udah males ya komunikasi, bahkan dia juga udah jaga jarak. Meski dalam satu tempat tinggal, tapi dia kayak jaga jarak, renggang, nggak pernah ngobrol ya, nggak harmonis hubungannya, banyak bertengkar ya. Jadi dianya ini terhadap pasangan juga banyak curiga. Jadi dikiranya si pasangan ini punya orang lain, punya yang baru. Jadi dia juga banyak bertengkar juga dengan pasangannya karena ngerasa takut si pasangannya punya orang lain karena dia jaga jarak banget. Padahal memang si pasangannya ini tidak menyukai dia karena dia kurang bertanggung jawab gitu. Aku lihat di situ ada kartu apa ya namanya, bengkok hati ya si pasangan sahnya karena ngerasa banyak dikecewain dalam hal kewajiban ya, uang, harta, pekerjaan, nggak bertanggung jawab kayak gitu ya. Kalau misalkan dikasih uang tuh cepet habis, kalau misalkan dia bekerja uangnya nggak tahu habis kemana, hilang ya. Jadi keluarganya bertanya-tanya kemana nih, udah bekerja kok berdua tapi kok nggak ada hasil ya, nggak ada ini, habis uangnya karena membiayai yang menjadi pengeluaran dia selama ini ya. Nggak tahu, tapi yang jelas dia punya beban ekonomi juga, punya beban finansial ya, dan juga dia punya masalah dengan kamu gitu. Kehidupannya dia memang nggak baik teman-teman. Mungkin terlihat dia istimewa, bagus rupa, bagus fisik ya. Terus dia juga terlihat seperti cara berpakaian, cara berdandannya itu kayak orang yang apa ya, seperti memperlihatkan dia ini orang punya, orang kaya gitu. Jadi sehingga bisa menutupi kekurangannya di mata kamu. Yang jelas dalam pikirannya saat ini tentang kamu dia kecewa ya karena dia melihat kamu sudah punya orang baru. Ya, walau sampai nanti pun, kalaupun nanti benar-benar kejadiannya publis kamu memang dengan orang baru gitu, dia tidak akan pindah hati atau mencari orang lain lagi. Dia akan kembali kepada keluarganya gitu ya. Dia saat ini pingin banget bisa kembali lagi ngejalin hubungan komunikasi lagi ya, bisa dekat lagi dengan kamu. Tapi yang aku lihat di sini ya, dia masih bertahan karena apa, merasa gengsi ya, merasa gengsi udah diputusin sama kamu gitu, masa dia mau ngejar-ngejar kamu. Jadi dia menunggu kamu untuk kembali lebih dulu ke dia. Jadi kamu yang duluan komunikasi ke dia nih ya. Setelah putus itu dia nggak mau jalan, dia mau nunggu kamu aja jalan ke dia. Karena aku lihat di kartu ini yang di atas tadi kan aku bilang nggak tahu nih siapa yang mutusin, tapi kalau yang di sini aku lihat di sini adalah kamu yang ngejauh dia, menjauhi dia. Ya. Apakah di sini ada blok, ada apa? Kalau aku lihat di sini komunikasi awal-awalnya karena on off ya, tapi nggak ada pemblokiran gitu. Jadi dia masih sering lihat kamu, kamu mungkin sudah mengkat untuk tidak lagi melihat, mengkoreksi dia. Jadi kamu punya apa ya, kayak punya komitmen untuk bisa keluar dari situasi yang tidak bagus di hubungan kamu dengan dia di masa lalu atau di kemarin-kemarin ya. Karena aku lihat di sini perpisahannya baru 3 bulan lamanya ya teman-teman semuanya. Oke, suaraku agak sedikit mendem karena sebel aku juga. Kadang kalau mau lagi baca gini nggak bisa keluar semua gitu suaranya. Kayak ada yang nahan di leher tuh, kayak mau kenceng tuh susah. Oke teman-teman, ini kita beresin dulu. Kita konfirmasi lewat tarotnya ya, dengan pikiran dia saat ini ke kamu. Yang aku lihat di lintriknya, dia berpikir kamu sudah punya pengganti dan ini
dia serius ya. Kalau lihatnya dia serius, kamu bener-bener udah ngelupain dia. Nah, sekarang kita lihat dari pikiran dia di kartu tarotnya. Pikiran, perasaan ya. Perasaan dia saat ini. Perasaan dia saat ini ke kamu. Ada The Devil teman-teman ya. Secara perasaan dia masih terus perhatian sama kamu ya. Dia selalu mantau kamu dari kejauhan. Dia masih belum bisa ngelepas kamu, bahkan sekalipun untuk tidak mengecek kamu. Dia akan selalu peduli dengan apa yang kamu saat ini lakukan ya. Dia akan mencari tahu dan bahkan dia akan tahu pergerakan kamu. Lalu di sini ada The Chariot ya teman-teman. Dia masih punya perasaan yang besar ya ke kamu. Dia pingin bergerak ke kamu dan ini benar-benar mendesak ya, karena dia takut sekali kehilangan kamu. Ada Ace of Wands. Dia pingin melakukan sesuatu pergerakan teman-teman. Ada The Chariot dan The Ace of Wands. Artinya bahwa dia nggak main-main loh, pengen beneran. Oke, kalau aku lihat dari sisi kamu, ayo dong cepet dong gitu, lakukan pergerakan, jangan cuma ngomong doang, cuma niat doang. Apakah benar gitu loh perasaan kamu? Ayo tunjukin ya. Di sini ada Six of Swords. Dia akan melangkah pergi tapi untuk mencari sesuatu dulu teman-teman. Ini ada hambatan ya. Jadi memang dia ingin bergerak ke kamu, tetapi di sini ada Six of Wands. Ya, Six of Wands. Di sini dia mau nyembuhin dulu nih, gitu. Entah ini apa yang mau dia sembuhkan, apa yang mau dia perbaiki sebelum dia berjalan dan menemui kamu. Di sini ada Eight of Wands ya. Ini komunikasi yang ingin dia perbaiki. Ya, dia nanti akan melakukan perbaikan dulu, akan bicara dulu lewat komunikasi. Ditunggu aja teman-teman ya, semoga ini jadi kenyataan. Dia akan menelpon kamu atau menchat kamu, ya. Oke, di sini ada Three of Swords. Pertama, mungkin dia mau klarifikasi dulu sih soal laki-laki yang atau perempuan yang deket sama kamu, atau seseorang baru ini. Dia pengen klarifikasi hal itu supaya hatinya tidak terasa masih kayak sakit ya. Dia hatinya sakit banget di sini, ngerasa kamu udah punya yang baru, jadi dia punya perasaan yang enggak sama kamu. Knight of Swords artinya teman-teman, memang dia dalam waktu dekat ini akan melakukan pergerakan ke kamu dan dia akan berkomunikasi dengan kamu lagi. Tapi di situ ya teman-teman, tetap nanti pas komunikasi pasti dia tetap galak, tetap bawel. Karena apa? Karena dia bukan nyembunyikan, tapi dia itu kayak nggak mau ngasih tahu ke kamu bahwa dia itu sebenarnya bucin ya, sebenarnya butuh kamu. Jadi dia kayak memanipulasi kamu aja gitu supaya dikiranya dia marah-marah itu ya dikiranya benci sama kamu, padahal sebenarnya dia gengsi atau merasa bucin. Jadi dia nggak bisa bersikap manis dengan cara marah-marah, salting gitu ya. Dia jadinya bingung mau bicara baik-baik, dia geli gitu lah ya. Mau suaranya lemah lembut dia geli gitu. Biasa teriak-teriak, biasa marah mungkin ya dulunya. Jadi dia saat ini tuh juga akan seperti itu. Jadi ciri dia sayang sama kamu adalah dengan cara dia itu kayak cemburuan, terus ngomongnya kayak marah-marah, semua dibahas tuh tandanya dia memang masih cinta dan sayang sama kamu. Kalau dia udah nggak peduli sama kamu, dia akan ngediemin kamu, nggak akan nanya-nanya, nggak akan marah-marah. Ya pokoknya diem, cuek, dingin gitu ya. Tapi di sini dia kayak marah-marah, saltingnya tuh marah-marah, terus kayak banyak ngomongnya pedes. Padahal sebenarnya dia pengen dapat perhatian dari kamu, pengen kembali lagi ke kamu, pengen kayak diperhatikan lah gitu ya. The Emperor, karena perasaan dia masih kuat ke kamu, belum bisa pergi kemana-mana, berakar kuat ya ke dasar bumi, asik, masih ngarepin kamu gitu loh. Ya,
Queen of Swords, nanti dia bakal balik lagi dan mungkin akan lebih cerewet gitu ya. Ini tanda sayangnya dia tuh adalah cerewet, bawel, suka ngatur ya, terus ngedadak kayak tantrum aja. Padahal dia lagi bucin banget sama kamu. Dan apakah ramalanku ini akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat ini? Kita lihat ya teman-teman ya. Apakah orang yang aku maksud ini akan segera menghubungi kamu dan mengajak komunikasi dengan kamu dan kamu akan kembali lagi kepada dia. Oke, di sini ada As of Pentacles yang artinya bahwa memang betul ya, secara nyata dia sedang menyusun rencana untuk bisa berhadapan langsung dengan kamu secara nyata. Ada Six of Wands ya, ada kemenangan, kegembiraan yang aku lihat, dan aku pastikan kamu dan dia akan berkomunikasi sih dalam waktu dekat ini ya, tetapi dengan cara ya marah-marah gitu. Kodenya dia itu berarti sedang bucin atau malu sama kamu, makanya dia pakai cara seperti ini untuk mengurangi gengsinya deket sama kamu lagi. Jadi pura-pura marah-marah aja, padahal sebenarnya dia pengen dibaikin sama kamu. Dia bucin. Dengan cara dia marah-marah itu nutup bahwa dia itu masih sayang sama kamu ya. Queen of Pentacles, dia masih butuh kamu. Dia memelihara perasaan dia sejak lama, sejak kalian sudah tidak lagi komunikasi selama beberapa bulan ini ya. Dia sangat mencintai kamu dan ini impiannya dia memperhatikan kamu dan kamu pun memperhatikan dia ya, memiliki keluarga kecil dan bahagia dan berkelimpahan. Ini yang mau dia kejar dari kamu. Isi pikirannya memang masih tentang kamu, dan kartu di akhirnya pingin hidup endingnya bahagia lahir batin sama kamu. Tapi apakah kamu akan kembali lagi ke dia? Kita lihat ya. Ini kan udah pasti ya, dia bakal ngehubungi kamu. Ini bisa di bulan Maret. Januari, Februari, Maret, April ke sana dia udah mulai ada pergerakan komunikasi dikit-dikit ke kamu. Dan kamu juga kalau emang pengen tahu bener-bener, kalau di blog mungkin dia akan cari dengan nomor baru atau dengan media sosial lainnya. Tapi kalau nggak di blog, dia mungkin akan mulai cari dan lihat-lihat SW kamu ya. Uploadan status story kamu tiap hari ntar akan dia cek gitu. Dia mulai pengen kepo-kepoin kamu, udah mulai terang-terangan, atau dia lupa ngehilangin tanda baca supaya nggak tahu kalau kamu juga ngintip dia terus gitu ya. Kalau dia ngintipin kamu terus gitu, malah kebalik. Oke, kita lihat ya, apakah kamu dan dia kedepannya akan kembali bersama. Oke, ada Queen of Cups teman-teman. Dia berharap banget bisa kembali lagi kepada kamu ya. Ada Seven of Cups, sering ngebayangin kamu, ngehayalin kamu. Dan di sini Pack of Pentacles, dia sedang mencari atau tips and trick untuk bisa dekat lagi sama kamu, dan itu lagi usaha banget ya. Karena aku lihat di sini Knight of Pentacles dan harapannya dengan doa ya, usaha dan doa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan kamu. Asik. Knight of Wands teman-teman, ini bagus ya, tuh lihat. Di sini juga ada Six of Pentacles yang artinya memang aku prediksikan bahwa ini akan terjadi ya di beberapa minggu ke depan. Komunikasi dari dia akan kembali lagi, mulai kayak ngajak ngobrol ya, karena dia masih pingin ngejalin hubungan sama kamu ya. Ditunggu, semoga ini resonate. Dan buat teman-teman yang sering berdoa, semoga dengan pasangannya ini akan kembali menyatu ya. Aku aminkan dan aminkan teman-teman, beberapa ribu orang yang menonton video ini, aminkan semoga ini terjadi. Baik buruknya seseorang itu, kenapa kamu masih nunggu, kenapa dia masih berharap, berarti kalian memang ada jodoh. Dan berarti juga memang sebenarnya kemarin-kemarin itu adalah ujian-ujian yang kamu sebenarnya baru sadari saat ini, bahwa orang yang hadir, yang baru datang itu adalah penghambat. Karena pertama mungkin rasa
keinginan lebihnya kamu atau dia, akhirnya didatangkanlah ujian. Misalkan dia pingin yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, maka ujian itu akan didatangkan dengan seperti apa keinginan dia ya. Nggak bersyukur gitu. Orang bersyukur aja masih ada ujian, apalagi yang nggak bersyukur ujiannya nggak kaleng-kaleng, itu lebih dahsyat ya. Pasti akan muncul dari harapan ya, dari pikiran negatif itu akan terwujud. Maka jangan pernah sembarangan bikin status ya, atau omongan di Twitter, ngomongan di media sosial manapun ya, misalkan enak jomblo yang penting banyak uang, itu jangan. Terus misalkan gini, silakan kamu pergi jauh tapi aku akan tetap, pokoknya jangan pernah bikin status yang jelek buat diri sendiri. Itu nanti kalau ada malaikat yang lewat dikabulin, kamu juga yang susah. Biarkan jomblo yang penting kaya raya ya, nggak mau nikah dulu mau kaya raya tuh juga susah ya. Jadi janganlah seperti itu. Jadi tetap berpikir yang baik, berdoa yang baik, dan membuat status story yang baik biar nanti akan terkabul. Karena kita nggak tahu waktu-waktu kamu menulis status itu dalam keadaan sudah berwudu, apakah keadaan habis sembahyang, apakah keadaan habis membantu orang, apakah habis kecelakaan atau habis sakit ya. Itu adalah waktu-waktu yang mungkin dikabulkan oleh semesta, oleh Tuhan, mungkin saat hujan. Jangan berpikir atau mengatakan yang buruk tentang kamu, hubungan kamu dengan siapapun ya. Selalu berpikir baik. Oke. Ada energi dari Libra, Sagittarius, ada Aquarius, Aries, Cancer, ada Capricorn, ada Scorpio, Aries, untuk Virgo, Taurus, dan juga untuk Gemini ya. Dia masih sayang sama kamu teman-teman, tuh lihat. Ya. Oke, teman-teman semuanya, aku bilang maaf ya sekali lagi, insya Allah gitu. Kalau kamu memang betul-betul meyakini ini, dan ini yang akan terjadi prediksinya ke depan di bulan Maret ini ya, mungkin pada saat Lebaran atau malam-malam Ramadan gitu ya kan, dia iseng-iseng godain kamu dengan ngebangunin kamu. Tapi kalau kamunya udah ngeblok juga, dia bisa cari dengan nomor baru. Itu kan bisa aja terjadi ya, nggak ada yang nggak mungkin. Dan aku lihat juga dari kartunya kayak masih ada takdir baik di antara kamu sama dia ya, masih bertakdir. Oke, saat ini kita lihat bagaimana inisialnya ya, siapa aja kayak orang-orang tersebut. Semoga ini resonate ya teman-teman ya. Minta doanya buat semua teman juga. Semoga emang yang saat ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja secara mentalnya segera cepat sembuh. Kalau memang nggak mau kembali lagi dan balik lagi sama orang yang diinginkan, yang sudah dicintai tapi dia melukai, terus akhirnya dia ngutarain lagi dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah puas aja dia kembali lagi sesuai dengan pembacaan aku. Tapi kalau emang nggak resonate gitu ya, kok nggak mungkin lah dia balik lagi ke aku gitu, nggak mungkin dia kenal lagi atau mau ngobrol lagi sama kamu gitu ya, itu pasti nanti dijawabnya ya nggak mungkin. Tapi kalau kamu masih berpikir baik, dibuka blokan kamu, dia lihat SW kamu atau status Instagram kamu atau TikTok kamu atau apapun yang kamu punya di akun media sosial kamu saat ini, dia pasti cari tahu dan datang bahkan komen gitu. Oke? Percaya nggak percaya, pasti yang aku omongin ini terjadi. Dia pasti suka ngintip-ngintip, lihat-lihat, karena dia kangen, pingin ngobrol, pingin deket lagi gitu. Aku nggak tahu kedepannya akankah menikah atau tidak, tapi yang jelas masih ada bunga-bunga cinta di hati dia buat kamu, dan masih percaya banget kamu adalah orang yang terbaik saat ini dan nanti ya teman-teman semuanya. Tapi ingat, dia udah punya keluarga, jadi mohon banget dipertimbangkan lagi gitu ya. Kalau dia masih punya komitmen yang bagus, lihat dulu apa aja yang udah dia korbankan ya, supaya kamu juga nggak salah-salah jalan, salah ngambil keputusan ya. Membuat hubungan rumah tangga orang lain juga nggak bagus, nggak baik. Tetapi semua ini ada dalam kehidupan nyata kita, dan kita juga tidak bisa menghina atau membicarakan yang buruk terhadap mereka, sebab itu udah jalan kehidupan kita ya sebagai umat manusia ya, masing-masing punya nasib gitu. Jadi tetap berpikir positif dengan pembacaan-pembacaan yang aku bawakan, bukan untuk menghinakan, menjatuhkan,
bahkan mengangkat derajat seseorang yang nggak bagus, nggak baik. Tapi ini adalah cerita kisah nyata yang kita ambil dari tema, dan itu memang ada nggak sih kejadiannya. Kalau aku lihat dari bacanya seperti itu, aku nggak tahu, kalian yang tahu, kalian yang ngerasain. Kalau memang nggak resonate ya udah abaikan, ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, tetap berprestasi dalam segala hal meskipun kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja hatinya. Pokoknya intinya bawa gembira terus ya, biar dia bisa balik lagi, kembali lagi, dan kamu juga jangan patah harapan dalam doa ya. Ingat-ingat jangan ngomong yang jelek-jelek ya buat diri sendiri. Terima kasih, bye bye.